Bandera, Sobat Data Kagam Pelita Raya. Pergi ke Bali bermain outbound. Nah, jumpa lagi di podcast kita Penari Reborn. Kali ini kita akan mengupas tentang kepuasan penggunaan data di BPS Kota Blitar bersama narasumber kita, yaitu yang pertama Mbak Ani Cesi. Halo, Sobat Gembira. Dan yang kedua bersama Kang Tio. Halo Sobat Gembira. Assalamualaikum Mbak Ani, gimana kabarnya? Baik. Kang Tio, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Kang Tio. Nah, karena narasumber kita sudah ada di sini, mari kita kupas lebih dalam lagi tentang topik kita hari ini, tentang kepuasan penggunaan data di BPS Kota Blitar. Pertama, saya mau tanya dulu nih, pelayanan publik yang ada di BPS itu apa ya? Mungkin Mbak Ani atau Mbak Tio duluan, Mbak Ani. Kalau di BPS Kabupaten atau Kota ya, termasuk di BPS Kota Blitar itu pelayanan publiknya ada 3, yaitu perpustakaan, kemudian konsultasi, yang ketiga adalah rekomendasi statistik. Dan ketiganya itu sudah terintegrasi di dalam satu pintu pelayanan atau one gate service ya, yang kita sebut one gate service, yaitu pelayanan statistik terpadu atau disingkat PST. PST ini ada di semua kantor BPS Mas Kem, baik dari pusat, provinsi sampai BPS Kabupaten Kota. Terus kalau kita pengen mendapatkan layanan dari BPS itu bagaimana caranya? Mungkin Kang Tio bisa menjelaskan? Oke, pelayanan data yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka secara langsung dengan penggunaan data kita langsung ke pelayanan statistik terpadu, atau juga bisa dengan media daring atau online. Salah satunya seperti telepon atau WhatsApp, atau kita juga punya website BPS, kita juga punya aplikasi All-Star BPS, dan juga kita ada salah satu inovasi unggulan di BPS Provinsi Jawa Timur yang namanya Halo PST. Halo PST. Itu dapat digunakan untuk memperoleh layanan dari BPS. Ya. Biasanya untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan itu kan dilakukan dengan menggunakan SKM ya, atau survei kepuasan masyarakat. Apakah di BPS ini juga ada SKM-nya juga nggak sih? Benar sekali Mas Ken. BPS merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik ya. Jadi setiap penyelenggara pelayanan publik itu wajib melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi untuk SKM itu sendiri, kalau di BPS itu sudah diintegrasikan dengan yang namanya survei kebutuhan data atau SKD. Jadi SKD ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data yang diberikan BPS. Selain itu juga dari SKD ini juga diukur atau diidentifikasi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh pengguna, dan juga untuk mengukur kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Ngomongin tentang SKD atau survei kebutuhan data tadi, sejak kapan sih di BPS mulai dilaksanakannya SKD ini? Monggo Mbak Ani. Jadi SKD dilaksanakan di BPS itu sejak tahun 2005, tapi itu masih di BPS pusat aja ya. Baru di tahun 2008 itu dilaksanakan juga di provinsi, tapi masih tetap juga ya. Jadi beberapa provinsi itu untuk uji coba. Tidak semua berarti ya. Ya, untuk uji coba sampai akhirnya ke semua provinsi. Kemudian di kabupaten kota sendiri ya, termasuk di BPS Kabupaten di BPS Kota Blitar ya, itu mulai 2014. Jadi yang kalau secara metodenya, kalau dulunya kita pakai kuesioner yang kertas itu PPI ya, di tahun 2019 itu kita sudah mulai menggunakan Cawi. Jadi bisa kita kasih link aja ke responden, ke pengguna layanan kita, jadi mereka bisa mengisikannya sendiri itu di webnya. Jadi lebih enak ya, bisa dikerjakan dengan. Kalau untuk responden SKD ini siapa saja sih Kang Tio? Oke, yang menjadi sampel di
survei kebutuhan data ini, yaitu konsumen yang menerima layanan dari BPS baik yang secara langsung maupun tanpa tatap muka dari periode 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data pada tanggal 31 Desember 2025. Mbak Ani, kayaknya aku mulai kepo nih tentang SKD ini. Kalau boleh tahu apa aja sih yang ditanyakan dalam SKD ini? Sebenarnya kalau dalam SKD itu ya pertanyaannya bisa kita bagi jadi bagian ya. Jadi keterangan responden, kemudian yang kedua tingkat kepuasan responden, yang ketiga hubungan berikutnya, keempat Kritik dan saran. jadi yang keterangan responden itu biasanya ditanyakan nama, jenis kelamin, Data diri lah istilahnya. ya yang diberapkan, apanya, pemanfaatan ini data yang dikonsultasikan atau yang dilihat. Kemudian kalau yang tingkat kepuasan itu dia ada 17 pertanyaan, 17 indikator yang ditanyakan tentang tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Kalau kebutuhan data, ya dia ini data yang dicari atau diinginkan oleh pengguna data. Baik, terima kasih Mbak Ani, Kang Tio atas waktu dan kedatangannya. Halo saudara gembira. Mari kita doakan ya untuk BPS Kota Blitar agar target di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa tercapai. Jangan lupa tahun depan kita ada agenda besar, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Mohon dukungan dan kerjasamanya ya. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Podcast kita berlari di Bon mengucapkan selamat tahun baru tahun baru semangat baru.